Ya, terima kasih masih bersama kami di Newsroom JAK TV dan pemirsa. Aplikasi media sosial TikTok memang sangat menarik untuk sebuah hiburan. Tetapi bagaimana jika yang menjadi objek adalah bayi berumur 3 hari? Inilah yang dilakukan oleh 2 oknum perawat di sebuah rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Orang tua korban menuntut kedua perawat tersebut untuk dipecat karena khawatir jatuh korban lainnya. Sebuah video dari aplikasi TikTok yang mempermainkan wajah bayi menjadi viral di media sosial. Ironinya, bayi yang menjadi objek masih berumur 3 hari dan pelakunya 2 oknum perawat di rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Orang tua bayi Arsi, warga kampung Siluman, Mangunjaya, Tambun, Bekasi, baru mengetahui aksi tidak terpuji kedua perawat dan video anak yang menjadi viral di media sosial setelah kedua perawat mendatangi rumahnya. Keduanya datang sambil menangis serta meminta maaf. Namun orang tua bayi perempuan ini masih menaruh kekecewaan kepada kedua pelaku dan meminta keduanya dipecat dari pekerjaannya. Ia khawatir tindakan kedua perawat mempengaruhi kesehatan anaknya kelak dan tidak menginginkan kasus serupa menimpa bayi lain. Menurut saya sih tanggapannya, ya saya kecewa anak saya digituin. Itu kan masih bayi juga, anak saya baru umur berapa hari ya, 3 hari lah. Tapi suami udah sama dokter udah sepakat, udah kesehatannya gitu, dijamin kesehatannya. Itu pada saat itu berapa hari, Bu? Pada saat bikin TikTok itu, saya juga nggak tahu karena kalau bukan suster yang kesini nggak tahu gitu. Karena susternya kesini pada nangis-nangis dan minta maaf ke saya dan suami. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi serta Komisi Perlindungan Anak Daerah menyayangkan perilaku oknum perawat yang tega menjadikan seorang bayi yang sedang dirawat sebagai objek mainan aplikasi TikTok. KPAD Kabupaten Bekasi meminta pihak rumah sakit meminta maaf secara terbuka kepada orang tua korban dan juga masyarakat umum. Selain itu, KPAD juga akan memanggil pihak rumah sakit untuk segera memberikan klarifikasi. Jelasnya meminta resmi klarifikasi permintaan maaf yang harus disampaikan dari rumah sakit. Karena pada saat waktu kunjungan kemarin ke sana hari Sabtu, pihak rumah sakit belum membuat pernyataan secara resmi dalam hal rapatnya permintaan maaf kepada masyarakat luas. Karena bagaimanapun juga kami berharap jangan sampai kemudian ada kejadian hal yang serupa untuk kedepannya. TikTok adalah aplikasi yang sedang digemari kalangan dan juga anak-anak. Aplikasi ini memungkinkan pengguna membuat video musik pendek dengan menyelaraskan bibir. Namun aplikasi buatan perusahaan Cina ByteDance ini sebenarnya mendapat kecaman dari para ahli keamanan siber. Karena kurangnya perlindungan penggunaan melalui pengaturan privasi dibandingkan dengan platform lain seperti Facebook dan Instagram. Bahkan penelitian South China Morning Post menemukan ratusan anak-anak Hong Kong berusia 9 tahun telah mengungkap identitas mereka di aplikasi TikTok ini. Selain TikTok, aplikasi adiknya Musical.ly juga telah memicu kekhawatiran di Amerika Serikat dan Australia atas kegagalannya melindungi anak-anak dari pelecehan. Rahmat Lubis Majid, JAK TV. Ya, saya kecewa anak saya digituin. I'm hurting, baby. I'm something real. I just love it, I need it. My mama told you I'm something real. I need it. Ya, dan pemirsa, untuk membahas hal yang memang sedang viral di Indonesia ini, di studio telah bersama kami Bapak Muhammad Rojak selaku Komisioner KPAD Kabupaten Bekasi. Selamat sore Pak Rojak, sehat Pak Rojak ya? Baik, Pak Rojak bisa diceritakan kepada kami ini sebenarnya kronologis dari kasus TikTok ini yang membuat bayi ini tersebut, seperti apa Pak? Iya, pertama-tama mungkin kami sampaikan bahwa kami awalnya mendapatkan informasi, laporan dari masyarakat kaitan kronologi adanya video viral ya di masyarakat. Itu tepatnya kira-kira sekitar tanggal 27-an. Itu masuk kepada kami. Jadi KPAD Kabupaten Bekasi menerima laporan dari masyarakat tentang adanya seorang oknum bidan yang berolok-olok dan mempermainkan bayi dengan aplikasi TikTok. Tanggal 27 kami terima laporan, berikutnya tanggal 30 kami melakukan kunjungan ke pihak rumah sakit. Tanggal 30 tepatnya hari Sabtu, itu sekitar jam 2 siang, kami langsung coba untuk mencari informasi kaitan tentang yang terjadi di rumah sakit.
Jadi betul bahwa pada saat pertemuan kami ke rumah sakit dengan humas, itu ada 2 bidan memang yang bekerja di situ yang sempat mempermainkan bayi pada saat sedang dirawat. Baik, jadi memang masyarakat pertama kali yang melapor Pak ya, bukan Iya, betul, dari pihak keluarga langsung. begitu ya. Kalau boleh tahu ini masyarakatnya dari aplikasi TikTok tersebut atau bagaimana ini Pak? Ya, jadi informasi masyarakat itu kan sekarang begitu mudah ya diakses melalui media sosial. Ya. Sempat yang kami baca itu adalah ketika di media sosial Facebook ada seorang yang memiliki video yang tersebar di kalangan internal mungkin bidan gitu ya. Lalu kemudian diunggah konfirmasi sebelumnya itu kepada dinas kesehatan. Cuman tidak ada jawaban. Lalu kemudian dari dinas kota bahwa setelah ditelusuri kami dapat informasi bahwa itu ternyata lokasi rumah sakit berada di Kabupaten Bekasi. Di daerah Bekasi begitu ya, baik. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 021515511. Dan Pak Rojak, ini sejauh ini perkembangan kasus bayi yang menjadi korban TikTok ini sudah sejauh apa Pak? Ya, hasil pantauan kami di lapangan pada saat kunjungan ke rumah sakit, bahwa data-data yang kita sedang kumpulkan tentang kaitan bayi tersebut, lalu kemudian dengan bidan tersebut, bahwa kami informasikan bayi itu lahir tepatnya tanggal 22 bulan Juni, Ya. Dan sudah bisa diperboleh pulang itu tanggal 26. Jadi sempat dirawat selama 4 hari. Bayi ini proses persalinannya melalui cesar. Ya. Jadi berat badannya pun agak masih kurang normal, yaitu sekitar 2,6 kilo. Baik. Gitu. Nah, 2,6 kilo itu kan mestinya intensitas perawatan bayi ini harus lebih panjang ya. Gitu. Tapi kami juga sangat ingin mempertanyakan pada rumah sakit kenapa baru usia 6 hari atau 4 hari itu sudah boleh dibawa pulang gitu ya. Nah, itu kita juga coba telusuri tentang bidan yang kemudian melakukan hal permainan itu. Ya. Ternyata pada saat kami sedang kunjungan itu, ya bidan itu sudah tidak lagi masuk ke rumah itu. Jadi Tidak bekerja lagi. total ada berapa bidan yang memang terlibat dalam kasus ini Pak? Kalau dilihat di videonya itu ada 2 ya, yang kita lihat yang sambil joget-joget menggendong 2 bayi. Ya. Yang bayi yang dipencet itu yang dari awal itu adalah bayi yang di sebelah kiri, yang digunakan oleh seorang perawat bidan yang menggunakan hijab warna coklat. Kita sudah mendapat identitas bidan tersebut, dan 2 bidan ini pada saat kami kunjungan kita tidak bisa ketemu karena informasi dari rumah sakit itu sudah dirumahkan. Sudah dirumahkan. Sudah diberhentikan gitu. Dan dari pihak KPAD sendiri sudah ada pertemuan dengan 2 bidan tersebut? Kalau pertemuan dengan pihak rumah sakit, kami sudah ketemu dengan pihak humasnya. Ya. Lalu kemudian pada saat pertemuan itu disampaikan bahwa pihak rumah sakit, ketika video ini sangat viral, lalu kemudian menjadi banyak pertanyaan dari sana sini kepada rumah sakit, persisnya tanggal 30, pihak rumah sakit melalui Dr. Desmond yang membantu persalinan itu, memanggil kepada pihak keluarga untuk datang ke rumah sakit. Jadi pada saat pertemuan kami pada kunjungan tanggal 30 itu ada beberapa perjanjian yang telah dibuat oleh pihak rumah sakit. Baik. Nah, isi perjanjiannya itu ada 3. Yang pertama tentang bahwa permintaan maaf itu dari bidan kepada pihak keluarga bayi. Jadi dalam perjanjian itu disampaikan bahwa bidan menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga bayi. Ya. Yang kedua kemudian pihak keluarga bayi korban itu tidak melakukan upaya penuntutan kepada pihak bidan ataupun rumah sakit jika sesuatu hal mungkin terjadi hal-hal yang mungkin merugikan anak itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu poin di mana pihak rumah sakit akan melakukan pemantauan terhadap perkembangan bayi selama proses perawatan di rumah sakit dan cek berikutnya. Jadi dari pihak rumah sakit sudah bertemu oleh KPAD dan pihak keluarga sudah bertemu, tapi bidan sendiri sudah ketemu Pak? Ya. Sudah bertemu dengan bidannya? Pertemuan kita dengan pihak keluarga sudah. Kita sudah bertemu dengan pihak keluarga persisnya tadi siang. Kami sudah mengunjungi bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dan kita lihat kondisinya sehat, kondisinya baik, dan kita juga sempat melihat kenapa ada pada saat kunjungan kami ke sana ada seorang bidan dari rumah sakit itu masih ada di situ gitu. Saya berpikir kalau memang harusnya bayi masih butuh perawatan, mestinya tidak harus pulang. Gitu. Betul. Tadi kami coba cari tahu tentang kenapa bidan masih ada di rumah keluarga bayi ini. Gitu. Baik. Pandangan Pak Rojak sendiri, bagaimana Anda melihat sebenarnya dari 2 bidan ini, apakah memang hanya iseng saja gitu membuat video ini atau bagaimana ini Pak? Ya, kita coba membantu menginisiasi permasalahan ini supaya bisa didudukkan bersama-sama
Sampai sejauh ini KPAD Kabupaten Bekasi pasca kunjungan pada hari Sabtu yang lalu itu belum ada pernyataan secara resmi dari pihak rumah sakit kaitan tentang menanggapi video yang sangat viral. Baik itu penjelasan apapun itu klarifikasi maupun permintaan maaf itu sampai saat ini belum. Jadi belum ada klarifikasi belum ada dari pihak rumah sakit. Nah, kami berharap bahwa pihak rumah sakit untuk segera melakukan upaya klarifikasi, penjelasan dan kaitan-kaitan yang penting mungkin supaya tidak ada stigma yang sangat negatif terhadap rumah sakit itu sendiri. Gitu. Baik. Jadi himbauan KPAD ini ke depan mungkin kita akan juga panggil pihak rumah sakit akan melakukan surat panggilan agar kita bisa ingin tahu lebih dalam bidang tersebut kenapa sampai melakukan hal demikian. Betul. Jadi belum ada klarifikasi dari pihak rumah sakit sampai detik ini begitu ya. Betul. Baik, dan pemirsa kami juga mengajak untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 021 515 5111 dan kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.